Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menunggu. Mohon maaf agak terlambat sedikit ya. Bukan sedikit ya, banyak. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu agar perkuliahan kita hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Doa selesai. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Gimana Ibu? Alhamdulillah baik. Ini pertemuan minggu ke-15, pertemuan terakhir sebelum UAS ya. Minggu depan itu sudah minggu tenang, tidak ada perkuliahan. Baru di akhir Januari kita sudah UAS ya. Oke, sudah hadir di sini ada Haba, Ahmad, Putri, Josafat, dan Monik. Untuk materi pertemuan hari ini sudah Ibu share di e-learning, ada yang sudah download kah? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Kita mulai untuk materi perkuliahan minggu ke-15. Untuk materi di minggu pertemuan terakhir ya sebelum UAS, di sini kita akan membahas tentang model pemindahan angkutan. Model pemindahan angkutan ini masih di pemrograman linear management science yang lebih dikenal dengan nama transshipment model ya. Model pemindahan angkutan atau transshipment model adalah perpanjangan dari model transportasi yang mana titik-titik pemindahan angkutan perantara ditambahkan antara sumber dan tujuan. Sebuah contoh dari titik pemindahan angkutan adalah sebuah pusat distribusi atau gudang yang berlokasi di antara pabrik dan toko. Dalam permasalahan pemindahan angkutan, barang-barang dapat diangkut dari sumber melalui titik pemindahan angkutan ke tujuan. Dari suatu sumber ke sumber lain, dari satu titik pemindahan angkutan ke titik pemindahan angkutan lain. Atau dari satu tujuan ke tujuan lain, atau secara langsung dari sumber ke tujuan, atau sejumlah kombinasi dari alternatif-alternatif ini. Artinya, kalau di model transportasi yang sudah kita bahas beberapa minggu yang lalu, ini merupakan model transportasi yang dimodifikasi gitu ya, perpanjangan. Jadi kalau sebelumnya di model transportasi itu hanya ada sumber dan tujuan. Nah, di transshipment model ini ada satu sumber tambahan yang mana yang disebut dengan transit gitu. Jadi misalkan kita mau ke Jepang gitu ya, dari Indonesia mau ke Jepang, pasti kan sebelum kita berangkat ke Jepang langsung kita transit dulu, entah itu di Singapura atau di Malaysia gitu ya. Jadi nggak bisa langsung dari Indonesia ke Jepang, tapi kita harus transit dulu dari Indonesia ke Singapura, baru ke Jepang, atau dari Indonesia ke Malaysia, baru ke Jepang. Pulangnya pun kayak gitu. Itu yang disebut dengan transshipment model. Jadi ada satu sumber yang digunakan untuk transit terlebih dahulu sebelum sumber tersebut sampai ke tempat tujuan. Seperti itu. Ini yang dikenal dengan model pemindahan angkutan. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Di kasus model transportasi yang lalu kita sudah membahas kasus ini ya, yang penyimpanan padi ke penggilingan gitu kan. Nah, ketika kita ubah modelnya menjadi transshipment model atau model pemindahan angkutan, jadi sumbernya yang awalnya cuma satu, penyimpanan padi, berubah menjadi dua. Ada satu tempat sumber yang baru, yaitu pertaniannya. Ini ibaratnya farm gitu ya kalau bahasa Inggrisnya, tempat
pertaniannya. Jadi yang awalnya penyimpanan padi ini menjadi sumber, sekarang di model pemindahan angkutan ini penyimpanan padi ini merupakan tempat transit gitu ya. Sebelum padi yang dipanen dari pertanian ini, kalau kita dari sawah kali ya, dari persawahan gitu, dari sawah transit dulu di tempat penyimpanan padi di gudang padi, baru dikirim ke penggilingan gitu. Jadi ini adalah model modifikasi dari model transportasi ya. Udah ada bayangan kalau lihat gambar ini kira-kira bedanya antara model transportasi dan model pemindahan angkutan? Tidak ada, Bu. Saya melihatnya sama aja, Bu, kayaknya. Sama aja ya. Misalkan ngirim barang, misalkan kalau contoh yang lain nih, misalkan ada satu pengiriman barang yang dilakukan dari sumber. Nah, dari sumber itu nggak bisa dikirim langsung ke tujuan, dikarenakan mungkin kayak transportasi yang terbatas dan lain sebagainya, kayak yang tadi Ibu jelaskan. Kan kalau misalkan pesawat tadi tuh, kita dari Indonesia nggak bisa langsung ke Jepang gitu kan, kita harus transit dulu ke Singapura atau ke Malaysia gitu kan, baru bisa ke Jepang gitu. Nah, jadi ada satu tempat yang dijadikan transit gitu, karena keterbatasan atau ada beberapa kendala, sehingga barang yang dikirim dari sumber nggak bisa langsung dikirim ke tujuan, dia harus transit dulu gitu. Gitu, Mat. Oh iya, Bu. Kalau menurut saya sih yang bagian atas model transportasi itu namanya seharusnya itu kayak tengkulak gitu, Bu. Atau ini apa namanya? Bukan tengkulak maksudnya tuh kalau bawahnya itu penyimpanan padinya diganti dengan lumbung gitu, Bu. Yang atas gudang kayaknya cocok ya, lebih mudah dipahami. Gitu ya, oke. Ya, kurang lebih gambaran garis besarnya, bedanya kalau model pemindahan angkutan itu ada satu tempat yang dijadikan tempat transit sebelum barang atau benda tersebut sampai ke tujuan gitu ya. Nah, untuk lebih paham lagi tentang model pemindahan angkutan ini, kita langsung saja masuk ke studi kasus ya. Di sini kita masih menggunakan studi kasus yang sebelumnya di model transportasi. Bedanya di sini kita menambahkan tadi ya, lumbung padi kali ya, Mat ya, jadi tempat sawah memanen padinya tersebut gitu. Oke, kita akan mengembangkan contoh pengiriman padi untuk mendemonstrasikan perumusan sebuah model pemindahan angkutan ini atau transshipment model ini. Jadi sebelum ditempatkan di 3 penyimpanan padi tersebut dipanen di pertanian di daerah Jawa Timur, yaitu di daerah Madiun dan Bojonegoro. Jadi ini yang menjadi sumbernya, source-nya. Madiun dan Bojonegoro ini yang tadi pertanian itu, tempat pertanian ini adalah sumbernya. Sebelum dikirimkan ke 3 penyimpanan padi. Nah, penyimpanan padi yang di model transportasi sebelumnya menjadi sumber, sekarang berubah menjadi perantara atau pemindahan angkutan atau tempat transit gitu di 3 penyimpanan padinya di Sidoarjo, Pasuruan, dan Pacitan. Gitu ya, yang awalnya dia jadi sumber sekarang jadi titik-titik untuk pemindahan angkutan. Jumlah padi yang dipanen di setiap pertanian adalah 300. Jadi di Madiun 300 dan di Bojonegoro juga 300. Jadi totalnya 300 ton. Ke 600 ton padi tersebut kemudian nantinya akan dikirimkan ke penggilingan. Penggilingan ini jadi tujuan ya atau destination. Tempat penggilingannya atau tujuannya ada di Surabaya, Kediri, dan Malang. Nah, biaya pengiriman padi ke penggilingan tetap sama dengan soal yang ditransportasi waktu itu, dan biaya pengiriman dari pertanian ke penyimpanan padi adalah sebagai berikut. Dari Madiun ke Sidoarjo 160, dari Madiun ke Pasuruan 100, dari Madiun ke Pacitan 120, sedangkan dari Bojonegoro ke Sidoarjo 150, dari Bojonegoro ke Pasuruan 140, dan dari
Pacitan, dari Bojonegoro ke Pacitan 170. Ini adalah biaya pengiriman dari sumber ke transshipment ya, ke titik-titik pemindahan angkutannya. Nah, sedangkan ketiga penyimpanan padi tersebut memasuk ketiga penggilingan padi yang berlokasi di Surabaya, Kediri, dan Malang. Setiap penggilingan memiliki permintaan padi dengan jumlah ton per bulan sebagai berikut. Ini tabel permintaan dari masing-masing penggilingan padi, jumlahnya sebanyak 600 ton ya, di mana dari penggilingan Surabaya meminta 300 ton, dari Kediri meminta 200 ton, dan dari Malang meminta 100 ton. Untuk biaya angkutnya dari penyimpanan padi ke penggilingan padi, ini juga sama ya seperti kasus transportasi sebelumnya, dari Sidoarjo ke Surabaya 50.000, dari Sidoarjo ke Kediri 80.000, dari Sidoarjo ke Malang 100.000, dari Pasuruan ke Surabaya 70.000, dari Pasuruan ke Kediri 110.000, dari Pasuruan ke Malang 90.000, dan yang terakhir dari Pacitan ke Surabaya 120.000, dari Pacitan ke Kediri 70.000, dan dari Pacitan ke Malang 110.000. Nah, permasalahannya dari studi kasus ini, kita harus menentukan berapa ton padikah yang harus diterima dari pertanian ke masing-masing tempat transit tadi, tempat pemindahan angkutan tadi, gitu ya. Berarti ke penyimpanan padi kan. Dan berapa ton padi yang harus dikirim dari setiap penyimpanan padi ke setiap penggilingan setiap bulan untuk meminimalkan total biaya transportasi gitu. Jadi di sini belum ketahuan nih nanti dari Madiun atau mana tadi, dari ini ya, dari Madiun dan Bojonegoro dia harus mengirim ke ketiga tempat penyimpanan padi yang berlokasi di Sidoarjo, Pasuruan, dan Pacitan, di mana masing-masing pertanian tersebut mempunyai suplai sebanyak 300 ton. Gitu. Jadi dari Madiun nanti ngirim ke Sidoarjo kah, ke Pasuruan kah, atau ke Pacitan kah? Dan dari Bojonegoro juga sama, kita belum tahu dia ngirim ke penyimpanan padi yang mana, Sidoarjo, Pasuruan, atau Pacitan. Nah, setelah itu kita ketahui juga, kita harus mengetahui juga dari Sidoarjo, dari Pasuruan, dari Pacitan, ngirim ke mana, ke Surabaya, ke Kediri, atau ke Malang gitu. Dengan mempertimbangkan permintaan dari masing-masing penggilingan tersebut. Nah, ini adalah pemrograman linearnya. Ini fungsi tujuan meminimalkan nilai Z. Ini fungsi kendalanya. Selesaikanlah studi kasus tersebut menggunakan solusi komputer. Untuk template-nya sudah Ibu share ya. Untuk template-nya sudah Ibu share, ada yang sudah download? Sudah, Bu. Sudah diisi? Belum, Sudah Bu. diisi, Saya masih mindahin file. Saya masih mindahin file, Bu. Oke, silahkan. Ini template-nya sudah Ibu share ya. Untuk rumus-rumusnya pun sudah Ibu masukkan. Nah, kalian tinggal mencari isian untuk solvernya ya. Untuk solvernya Ibu kasih waktu berapa menit maunya? Gampang lah ini mah. Berapa menit? Ayo. Ya, ini template-nya. Sudah terlihat di layar ya. Jadi yang harus diketahui ada 3. Pertama, berapakah jumlah ton padi yang dikirim dari pertanian? Kalau tadi Ahmad bilang bukan pertanian, apa ya Ahmad ya? Lumbung padi gitu ya, bulog lumbung padi gitu ya. Pokoknya dari sawah deh, dari tempat pertanian, dari tempat memanen padi tersebut yang ada di 2 lokasi, Madiun dan Bojonegoro. Ini dia dari setiap pertanian ini mampu menyuplai 300 ton. Jadi totalnya 600 ton. Nah, nanti dari 300 ini dibaginya kemana nih? Dari ke Sidoarjo kah, Pasuruan kah, Pacitan? Dan berapa nilai padi yang dikirim ke masing-masing penyimpanan padi? Nah, dari sini, dari penyimpanan padi, nantinya kan harus dikirim kembali ke penggilingan gitu ya. Dari tempat penyimpanan padi,
harus dikirim ke penggilingan. Nah, dari padi yang didapatkan dari masing-masing penyimpanan padi harus dikirim lagi ke penggilingan dan berapa nilainya di sini harus kita ketahui dengan mempertimbangkan ongkos kirimnya yang ada di sebelah kanan tabel. Sehingga nanti kita bisa mengetahui nilai aliran pemindahan angkutan gitu. Dari Sidoarjo nanti bisa ngirim berapa, dari Pasuruan bisa ngirim berapa, dari Malang bisa ngirim berapa, dan biaya pengirimannya berapa. Ini rumusnya sudah Ibu isi, tinggal kalian lakukan rumusnya menggunakan solver ini. Bu kasih waktu berapa ya? 10 menit ya. Siap ya? Kerjakan dulu ya, semampunya 10 menit harus selesai. Ahmad, Haba, Josafat, Monica, Putri, Solah juga sudah bergabung. Sambil nunggu kalian ngerjakan, Ibu izin ke toilet dulu sebentar ya.
Gimana? Sudah selesai? Ya, jadi untuk solvernya seperti biasa kita isi set objektifnya di sel C24 minimal ya, meminimumkan. Tuh, selanjutnya silakan kalian isi changing by variable selnya, terus fungsi kendalanya.
Gimana? Sudah ada yang berhasil? Sebenarnya ada dua cara ya. Nah, yang pertama kita selesaikan solusi komputer ini menggunakan Excel solver. Terus yang kedua nanti kita selesaikan menggunakan Excel QM. Terus baru nanti yang ketiga kita coba menyelesaikan menggunakan POM for Windows. Nah, untuk yang pertama dulu nih, yang menggunakan Excel solver, silahkan ada yang sudah ketemu jawabannya. Susah ya? Oke, kalau susah kita kerjain bareng-bareng aja ya. Gimana? Setuju? Ahmad tuh. Nanti tapi yang kedua nih, yang Excel QM juga harus dikerjain sendiri nih. Mat, gimana Mat? Setuju kalau kita kerjain bareng-bareng? Setuju, Bu. Setuju. Setuju ya. Monik, Solah? Mungkin Iya, kalau Bu. untuk setuju ya. Pusing ya Solah ya? Karena ini template-nya kan Ibu bikin sendiri, nanti Ibu kasih yang lebih mudah pakai Excel QM ya. Oke. UAS lebih gampang. Lebih gampang UAS biasanya. lebih gampang. Baik. UAS gampang, tinggal milih aja A, B, C, D, atau E gitu kan. Nggak usah ngitung-ngitung, tinggal pilih. Oke, ini template-nya. Ini template-nya Ibu buat sendiri, jadi lumayan ribet ya. Oke, kita mulai dengan solver. Sebelumnya Ibu jelasin rumus-rumusnya dulu deh. Di sini untuk dari pertanian ke penyimpanan padi ya. Jadi ini dari tempat sumber ke tempat transit. Ini tabel yang pertama, dari sumber ke tempat transit. Tabel yang kedua, dari tempat transit ke tujuan. Jadi ada dua tabel. Tabel yang pertama, dari sumber ke tempat transit, dan tabel yang kedua dari tempat transit ke tujuan. Itu. Ini untuk biaya pengirimannya dari sumber ke tempat transit, dan ini biaya pengiriman dari tempat transit ke mana? Ke penggilingan padi gitu ya. Kayak misalkan ada yang rumah di Bogor nggak ya? Kalau dari Bogor naik kereta itu kan harus ke Jakarta dulu ya. Dari Bogor mau ke Tangerang misalkan naik kereta. Dari Bogor kan harus transit dulu ke Jakarta. Dan dari Jakarta harus... Hah? Transitnya di Manggarai. Iya kan Put ya? Terus ke Tanah Abang. Baru udah Iya. ke Baru ke Rawabuntu. Rawabuntu kayak gitu. Jadi nggak bisa langsung dari Bogor ke Tangerang. Trayeknya nggak ada ya? Apa namanya Put ya? Trayek apa Put? Kalau kereta itu? Jalur. Jalur ya, nggak ada jalur Rute. yang dari Iya, rute. Jalur. rute, betul ya, trayek lagi. Iya, rutenya dari kayak gitu kan. Dari Bogor nggak bisa langsung ke Tangerang, rute keretanya nggak ada gitu. Jadi harus transit dulu ke Manggarai ya Put. Terus ke Tanah Abang, baru dari Tanah Abang naik lagi buat ke Rawabuntu gitu. Oke, ini rumusnya. Untuk pengiriman masuk, jadi dijumlahkan dari atas ya. Ini tinggal dijumlah-jumlahkan aja. Terus ini juga sama, dijumlahkan dari sini, dari B sampai D. Itu sum. Kalau yang ini menjumlahkan dari B6 sampai D6. Kalau yang ini dijumlahkan dari B7 sampai D7. Kalau ini kebalikannya, menjumlahkan dari B6, B7. Jadi cuma posisinya aja yang kebalik. Nanti di sini akan ditotal berapakah jumlah yang didapat dari masing-masing penyimpanan padinya. Di sini. Ini juga rumusnya sama. Dari penyimpanan padi, Bu. Dari Ngambil yang apa? sebelah itu, ngambil nilainya. Madiun sama Bojonegoro. Iya, ini biaya pengirimannya. Gitu. Manual atau gimana? Ini dari soal. Ini kita input manual. Dari soalnya kan yang tadi ini. Biaya pengiriman. Biaya pengiriman dari pertanian ke penyimpanan padi, ini ongkos kirimnya tadi. Kemudian kalau dari penyimpanan padi ke penggilingan, ini ongkos kirimnya. Gitu. Ini juga sama ya, tinggal dijumlahkan aja. Yang ini maksudnya. Kalau baris yang C17 ini menjumlahkan dari C12 sampai 15, yang sebelahnya juga sama.
Kalau yang ini dijumlahkan dari kiri ke kanan, kalau yang ini kan dari atas ke bawah, tinggal dijumlahkan aja nanti hasilnya. Terus yang ini nanti B8 dikurang F13. B8 ini nih ya, dikurang F13. Ini. Gitu. Nanti biaya kirim nanti sama untuk range yang ini dikali ini, ditambah range yang ini dikali ini. Itu nanti total biayanya berapa. Kita mulai ya untuk solvernya. Untuk set objektif jelas untuk fungsi tujuannya kita taruh di sini di sel C24. Kemudian minimum ya, fungsi tujuannya kita mencari nilai minimum. Kemudian yang by changing variable selnya kita pilih yang sel B6 sampai dengan D7. Kemudian kita pilih lagi yang, terus titik koma, pilih lagi yang ini. Jadi ada 2 sel changing variable ya. Kemudian untuk fungsi kendala ini kan diambil dari sini ya, dari fungsi kendala yang sudah di mana? Dari pemrograman linearnya. X13, X14, X15. X yang 1 itu kan ini ya, mana tadi? Nah, 13 ini berarti kan dari Madiun ke Sidoarjo, ditambah dari Madiun ke Pasuruan, ditambah dari Madiun ke Pacitan. Itu nilainya harus 300. Terus yang fungsi kendala yang kedua ini 2X, 23, ini juga harus 300. Yang ini dari Bojonegoro 23, 24, 25 harus sama dengan 300 karena masing-masing pertaniannya 300 kan dia mampu suplainya. Terus ini ya kan. Terus yang ini lagi nih. 36, 46, 56 ini didapat dari ini. 36 dari Sidoarjo ke Surabaya harus berapa tadi? 300. Gitu. 46 juga harus 300, 56 300, 37 3 ya 46 47 48 56 57 58 pokoknya totalnya harus sama dengan yang di sini gitu. Lanjut ya. Jadi solver ini kita ambil dari fungsi kendala sebenarnya ya kan. Kita masukkan fungsi kendala yang pertama. Dari sini dulu. B8. B8 sampai dengan D8. Enter. Sama dengan, jadi nilai sel B8 sampai dengan D8 harus sama dengan sel yang ada di sini ya. F13 sampai dengan F15. Jadi nilai padi yang dikirim dari pertanian, nilainya harus sama dengan padi yang dikirim dengan padi yang dikirim dari penyimpanan padi gitu. Ini fungsi kendala yang pertama ya. Add. Sudah? Sudah di-add fungsi kendala yang pertama? Nah, untuk fungsi kendala yang kedua, C17 yang di sini. C17. Oke. Nilainya juga harus sama dengan ini, C16. Jadi padi yang dikeluarkan oleh penyimpanan padi nilainya harus sama dengan jumlah permintaan padi dari si tujuan. Add. Ini fungsi kendala yang kedua. Sedangkan fungsi kendala yang ketiga kita ambil dari sini. F6 sampai F7. Jadi jumlah padi yang dikirim harus sama dengan jumlah padi yang ada di supply.
Urutannya boleh yang mana aja, yang mana duluan boleh. Terus add. Nah, fungsi yang ketiga, kita pilih yang ini. C20 sampai C22 nilainya harus sama dengan 0 gitu ya. Oke, untuk solving metodenya kita gunakan yang simplex. Sudah? Kalau sudah, kita klik tombol solve. Oke. Nah, ini jadi sudah diketahui hasilnya. Dari Madiun dia mempunyai suplai sebanyak 300 ton padi, dikirim ke mana saja? Dikirim ke penyimpanan padi yang ada di Pasuruan dan kemudian dari pertanian atau sawah gitu ya, yang ada di Bojonegoro, suplainya 300, dia ngirim ke Sidoarjo. Jadi dikirim semua 300 ton padi dari Madiun dan dari Bojonegoro. Jadi penyimpanan padi yang diterima di Sidoarjo itu sebanyak 300, di Pasuruan dia nerima 100, di Pacitan dia nerima 200. Nah, dari sini, dari penyimpanan padi, kemudian harus dikirimkan lagi ke penggilingan padi gitu. Kita lihat nilainya sama atau tidak. Sidoarjo punya 300 ton padi. Betul atau enggak nih di sini? Betul ya, Sidoarjo punya 300 ton padi yang dikirimkan semua ke Surabaya. Pasuruan punya 100 ton padi. Kita lihat betul tidak? Betul, dari Pasuruan dia punya 100, dia kirim ke Malang. Yang Pacitan punya 200 ton padi, dia kirim ke Kediri. Gitu. Jadi untuk padi yang dikirim dari penyimpanan padi ke penggilingan sudah sesuai dengan yang di demand atau diminta oleh masing-masing penggilingan padi. Surabaya minta 300 ton, dikirim 300 ton dari Sidoarjo. Kediri minta 200 ton, dikirim 200 ton dari Pacitan. Dan Malang minta 100 ton, dikirim 100 ton dari Pasuruan. Gitu. Jadi permintaannya sudah sama dengan padi yang dikirimkan dari masing-masing tempat penyimpanan padi. Aliran pemindahan angkutannya sisanya 0 ya, dari Sidoarjo 0, dari Pasuruan 0, dari Malang 0 karena sudah habis dikirimkan ke penggilingan. Biaya kirim ya dari mulai pertanian sampai padi tersebut sampai ke penggilingan itu 117.000 gitu. Gimana hasilnya, sama? Silakan di share screen yang sudah mengerjakan. Bu punya Monik boleh Bu? Boleh, silakan Monik. Ini Bu punya Monik Bu. Oh, beda ya hasilnya Monik ya? Iya Ibu. Coba lihat solvernya. Lihat solvernya Monik. Monik dari HP Ibu. Nggak bisa kelihatan solvernya kalau dari HP. Enggak tahu Ibu, enggak kelihatan. Monik kerjanya gimana? Bisa tapi Dari- solvernya. Dari WPS Ibu. Coba nanti direvisi lagi ya rumus solvernya ya. Iya Ibu. Oke, terima kasih Monik. Iya Nanti Ibu, makasih Bu. Ya, nanti Ibu kasih lihat lagi solvernya ya. Iya maaf Ibu. Nggak apa-apa, jangan minta maaf, Monik nggak salah. Yang lain coba. Ibu. Ya, sama-sama. Josafat, Haba, Putri, Solah, Ahmad. Silakan di-share hasilnya apakah sama? Ini ngambilnya dari ini ya, dari e-learning ya, template-nya. Iya, dari e-learning, pertemuan 15. Oh, dikirim ke Kenapa, Put? Ya, silakan Putri share. Bu, ini saya ada kendala di referensi yang Anda ketikkan tidak valid. Yang tadi di titik koma itu loh, Bu. Itu Coba. dua-duanya dimasukin ya, Bu ya?
Jadi untuk penggunaan titik koma itu ada bisa 2 versi ya, bisa pakai titik koma, bisa pakai titik 2, tergantung Excel-nya Putri. Oh, gitu. Ini ya, Ibu kasih lihat lagi ya. Yang ini ya, yang by changing variables cells-nya ya. Iya, Bu. Kalau Ibu Aku kan coba pakai titik. titik koma, coba kamu pakai titik 2 deh. Oke, Bu. Mm-mm. Sama, Bu, Jadi sama aja. nih ya, jadi Ibu hapus dulu ya. Jadi untuk by changing variable values-nya, variable cells-nya, 2 di sini yang dipilih ini, yang B6 sampai dengan D7. Terus kemudian yang kedua, kan kalau kita klik sendiri-sendiri kan nggak bisa gitu ya. Kalau mau Putri pakai ini, kontrol, tombol kontrol. Gini nih. Oh, ya. Jadi dipilih dulu sel B6 sampai D7, terus tekan tombol kontrol, baru dipilih lagi sel C13 sampai dengan E15 gitu. Bisa pakai kontrol. Sayanya bisa, Bu, tapi Excel-nya referensi yang Anda ketikkan tidak valid. Kenapa ya? Pakai kontrol bisa? Saya hasilnya nggak bisa, cuman saya bisa makainya gitu. Oh, di keterangannya nggak valid. Di bagian ini ya? Iya, di bagian itu ada pop up gitu, Bu. Pop Udah up diganti, itu pengertian. diganti titik 2 nggak bisa juga? Nggak bisa, Bu. Koma, pakai koma. Pakai titik. Pakai koma. Pakai Nggak, koma pakai ya? koma aja. Ha-ha. Oke. Jadi ininya diganti pakai koma gini nih, Put. Iya, iya. Bisa nggak? Filternya kemana? Ya. Jadi kalau nggak bisa pakai titik koma, coba pakai koma aja. Ya, Bu, saya coba ya, Bu. Coba sekalian di share screen deh, Put. Share screen coba. Sebentar ya, Ibu izin ini dulu. Ada ini. Oke, Bu. Gimana, Put? Udah di share screen? Halo? Belum. Oke. Coba yang lain. Solah, Ahmad, Haba, Josafat. Boleh di share screen hasilnya apakah sama? Saya coba hasilnya, Bu. Siap, Jo. Sudah terlihat. Oke, sudah. Hasilnya sama dengan yang punya Ibu ya, Jo ya? Iya, 117 ya. 117.000 dengan alokasi pengiriman dari pertanian ke penyimpanan padi juga sama, dari penyimpanan padi ke penggilingan juga sama. Oke, terima kasih, Josafat.
Next. Tadi Monik sudah, Yusafat sudah, Ahmad, Haba, Solah. Saya Bu, izin share screen. Siap, silakan Solah. Ya Bu, ini hasilnya sama. Oke, hasilnya sama ya. Variabelnya juga sama, nilai biaya pengiriman juga sama. Oke, terima kasih Solah. Oke, Ahmad, Haba, ayo yang belum. Ahmad, Haba, Putri. Ahmad, silakan Mat. Saya nyimak dulu aja ya Bu ya, saya masih error Bu. Solvernya ya bermasalah ya Mat ya? Iya Bu. Baiklah. Siapa lagi nih? Putri, Haba? Sama Bu, saya juga lagi error. Oke, udah download belum Mbak template-nya Pak? Belum makanya. Belum ya? Oke, Putri gimana? Udah berhasil, Put? Sepertinya belum, Bu. Belum. Hmm. Kamu kendala di situnya aja berarti ya? Kendala di Iya, di mengubah situ. value ini, Bu. Tadi pakai koma udah berhasil belum? Pakai koma? Pakai koma nggak bisa juga sama. Hmm. Ntar munculnya pop-up seperti ini, Bu. Karena ketikan tidak valid atau Anda tidak memberikan referensi saat diperlukan. Coba dihapus dulu deh, Put. Saya hapus ya, Bu. Dihapus dulu. Saya masukin lagi. Pilih lagi, ulang. Saya masukin lagi. Terus Oke. simpan begini, Bu. Coba pakai koma dulu deh, koma. Koma, terus pilih yang kedua. Oh, itu Putri kamu isi 0 ya? Hah? Bukan ini dari sebelumnya, Bu. Kalau dikosongin gimana? Coba. Jangan ada 0, isinya, di clear Bu. konten aja semuanya. Coba dulu. Sebentar ya, Bu. Di clear konten.
Gimana? Bisa, Put? Excelnya lagi nge-freeze, Bu. Freeze ya. Tapi nggak ada muncul notifikasi kayak tadi lagi. Belum, Bu. Belum. Oke lah, nanti kalau udah bisa ditunjukin ya Put ya. Oke, Bu. Oke, lanjut. Kita akan menggunakan solusi komputer yang kedua, menggunakan apa? Menggunakan Excel QM ya. Ini untuk Excel QM-nya Ibu mulai lagi dari awal. Silakan buka Excel QM-nya. Sudah? Untuk pengerjaan Excel QM di sini kita menggunakan modul yang ini, chapter 6, Transportation, Transshipment, and Assignment Problem. Kita pilih yang Transportation. Di sini pengiriman. Kita kasih judulnya pengiriman tadi gitu ya. Terus sheet name-nya boleh apa aja sih sebenarnya. Transshipment model. Nah, coba nih Ibu mau tanya. Di sini kita menggunakan modul transportation. Untuk number of origin-nya ada berapa nih? Dari sumber sampai ke tujuan itu origin-nya ada berapa? Empat ya? Apa aja tuh? Ada 6. Ada 6. Betul, Jo. Ada 6. Apa aja? Untuk model transportation ini betul ada 6. 6 apa 5, Jo? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya? Salah. Nah, yang 6 itu destination-nya. Sorry ya. Yang 6 itu destination-nya, kalau origin-nya 5. 5 itu dari mana? 5 itu berarti gabungan antara sumber dengan tempat transit. Tadi sumbernya ada berapa? Ada 2 kan? Madiun dan Bojonegoro. Ditambah transit. Transit ada 3. Sidoarjo, Pasuruan, dan Pacitan. Jadi sumber ditambah transit ada 5 ya. Jadi number of origin-nya 5. Sedangkan untuk destination ini ada 6. 6 ini gabungan antara transit dan tujuan gitu. Ini kalau menggunakan model transshipment ya. Jadi di bagian origin ini isinya 5, ini adalah gabungan antara sumber dengan tempat transit. Nah, di bagian destination ada 6, ini gabungan antara tempat transit dan tempat tujuan. Gitu. Objektifnya minimize. Jadi untuk menyelesaikan model transshipment menggunakan transportation ini, caranya seperti itu. Enter number of origin. Di bagian origin ini adalah gabungan antara sumber dengan tempat transit. Sementara untuk yang destination gabungan antara tempat transit dan tujuan. Sudah? Sudah diklik OK. Nah, ini muncul seperti ini. Isinya gimana nih? Isinya gimana? Kita isi dulu ya. Di sini Madiun, Bojonegoro. Kemudian kita isi lagi dengan tadi apa? Tempat sumber ditambah dengan tempat transit. Nah, untuk yang destination-nya, tempat transit ditambah dengan ditambah dengan tujuan. Seperti ini ya. Jadi sebelah yang baris ini kita isi dengan sumber ditambah dengan tempat transit. Yang kolom kita isi dengan tempat transit dengan tujuan. Nah, untuk mengisi ini gimana? Untuk mengisi ini di sini di slide Ibu tambahkan materi baru.
untuk mengisi soal menggunakan form for Windows ya. Coba diperhatikan di sini ada tambahan materi baru. Untuk penambahannya belum Ibu upload lagi ke e-learning nanti setelah ini ya, biar kalian paham. Yang awalnya cuma sampai sini tadi tuh di slide. Nah, ini untuk mengerjakan menggunakan Excel QM, ini harus kalian pahami dulu sebelumnya. Di sini permasalahannya adalah tentukan sistem transshipment agar biaya pengiriman barang minimum. Penyelesaiannya ya, untuk menyelesaikan masalah transshipment ini, pada setiap daerah transit harus dibuat atau ditambahkan atau disediakan barang atau alat atau jumlah barangnya ya, sejumlah dummy yang besarnya sama dengan jumlah semua kapasitas produk atau persediaan barang. Tabel transportasi dibuat dengan menggabungkan kedua tabel tersebut dan memberikan biaya yang cukup besar. Ingat waktu itu kita menggunakan metode simplex, M ini adalah nilai yang cukup besar. Di sini kita misalnya menggunakan nilai M ini sebesar 1000 kepada semua yang tidak mempunyai jalur transportasi. Sehingga pada masalah di atas diperoleh tabel transportasi, tabel gabungannya seperti ini nih. Yang tadi di Excel QM itu ya. Jadi untuk Madiun, ke Sidoarjo tadi di sini ya biaya pengirimannya ini untuk tabel yang pertama, terus tabel yang kedua dari masing-masing tempat transit ke tempat tujuan juga ini ongkos kirimnya. Jadi yang tadi kita pakai Excel solver ada 2 tabel. Nah untuk Excel QM ini kan dijadikan satu tabel gabungan seperti ini. Nah untuk kolom yang kosong itu diisi apa tadi? Diisi dengan yang tadi nih ya. Diisi dengan dummy yang besarnya sama dengan jumlah semua kapasitas produk atau persediaan barang. Sedangkan untuk biaya pengirimannya cukup dimasukkan dengan nilai M, di mana nilai M ini adalah nilai yang cukup besar. Di sini kita pakai nilai 1000 untuk semua yang tidak mempunyai jalur transportasi. Gitu. Maksudnya gimana? Di sini nih tabel contohnya ya, yang kosong-kosong ini diisi dengan nilai M, di mana nilai M ini adalah nilai yang cukup besar, yaitu 1000. Ada yang bisa mengerjakan? Untuk di Excel QM-nya, sebentar. Excel QM ya, betul ya. Tadi contohnya adalah, ini udah diisi, udah Ibu isi yang ini. Ini tadi seperti ini. Nah ini kita isi dulu yang sudah ada nilainya, ini kita isi dengan ongkos kirim ya, dari Madiun ke Sidoarjo berapa, kita lihat di sini tadi, di sini ada ongkos kirimnya. Kita kopikan. Nah, oke, terus dari tempat transit ke masing-masing penggilingan, ongkos kirimnya juga sudah ada di sini. Kita copy. Di sini. Oke. Kemudian setelah itu kita isi supply. Dari Madiun dia mampu menyuplai 300 ton padi. Dari Bojonegoro juga sama, dia mampu menyuplai 300 padi. Nah kalau yang ini gimana? Ini kan nggak ada nilai supply-nya gitu kan dari Sidoarjo. Belum diketahui nilainya. Ini tadi diisi apa? Tadi di slide dijelaskan dibuat atau disediakan barang dummy yang besarnya sama dengan jumlah semua kapasitas produk atau persediaan barang gitu. Berarti kalau kita jumlahkan nilainya di sini 300 tambah 300 berapa? 600 gitu. Jadi kalau yang nilai kosong kita tambahkan 600 karena ini total dari jumlah persediaan barang yang ada dari 2 tempat sumber tadi gitu. Ini. Nah, yang bawahnya gimana? Yang bawahnya gimana? Nah, ini yang Surabaya. Yang Surabaya, kita lihat dia melakukan permintaan berapa. Yang Surabaya dia minta 300, yang Kediri 200, yang Malang 100. Kita tulis dulu di sini. 300, 200, 100 gitu ya. Nah, yang kosongnya diisi apa? Yang kosongnya juga diisi dengan sama nilai supply yang tersedia, seperti yang sudah dijelaskan di slide tadi ya.
Jadi pada setiap daerah transit harus dibuat atau disediakan barang atau alat dummy yang besarnya sama dengan jumlah semua kapasitas produk atau persediaan barang. Jadi ini digarisbawahi. Kapasitas produk atau persediaan padi yang tersedia kan dari masing-masing sumber ada 600 kan. Berarti sama, ini juga harus diisi dengan 600. Ini ya. Sehingga antara supply dan demand-nya sama, seimbang 2.400 per 2.400. Nah, kalau yang ini, yang masih kosong-kosong nih, dari Madiun Surabaya, Madiun Kediri, Madiun Malang, dan lain sebagainya, ini kan masih kosong. Diisi dengan nilai apa? Coba lanjutkan. Nah, ini ada 2 ya. Jadi yang kedua, di tabel transportasi dibuat dengan menggabungkan kedua tabel tersebut dengan memberikan biaya yang cukup besar atau rumusnya M, di mana M ini nilai yang cukup besar, misalnya 1.000, karena kita pakai ribuan ya. Tadi 100.000, 120.000, seperti itu. Jadi kita pakai ribuan. Kepada semua yang tidak memiliki jalur transportasi. Gimana nih? Berarti yang kosong-kosong ini kita kasih nilai M seperti yang terlihat di tabel yang ini. Nah ini. Ini ada tabelnya, kalian lanjutkan ya. Berarti yang M ini diganti dengan 1.000. Nilai M ini adalah nilai yang cukup besar tadi. Coba perhatikan tabelnya, silakan kalian lanjutkan dengan mengisi nilai M untuk masing-masing jalur transportasinya. Ini slide ini nanti Ibu revisi ya, nanti Ibu tambahkan. Gimana, sudah diisi? Sudah Diisi Ibu, dulu ya? hasilnya 11.700, 111.000, 7.000. Gimana sih, Mas? Ini 1.170.000, Bu. Yakin 1 juta? Jadi 117.000, Bu. 117.000 berarti, Mat. Oh iya, Bu. Udah ya, coba lihat punya Ahmad gimana. Hasilnya kalau misalkan betul 117.000 berarti sama dengan perhitungan yang tadi kita gunakan ya. Mat ya? Coba lihat punya Ahmad gimana. Boleh Mat di share screen. Sudah kelihatannya, Bu ya? Iya. Nah, Tadi ini diisi hasilnya, Bu. dummy. Oke. Tadi Ahmad pakai apa? Yang Northwest Corner, Vogel's Method, atau minimum cost, atau Excel solver? Oh, ini yang default run Excel solver. Pakai itu. Iya, Bu. Oke. Sama dengan yang di ini ya, hasilnya di mana? Tadi solver yang awal ya, yang pertama. Excel solver ya, Mat ya? Iya, betul, Bu. Oke. Terima kasih Ahmad. Nilai Baik, ininya Bu. pun sama ya, dari Madiun ke Pasuruan 100, dari Pacitan 200 gitu ya. Oh iya, betul, Bu. Ya, saya stop Oke. sharing ya, Bu. Siap, makasih Mat. Sama-sama. Yang lain gimana? Sudah berhasil? Tadi Ahmad sudah mencoba menggunakan Excel Key M dengan tambahan, jadi caranya 2 tabel digabungkan,
terus nilai yang kosong untuk supply diisi dengan total supply yang tersedia. Kalau untuk biaya transportasinya diisi dengan nilai M, di mana M itu nilai yang besar, kita pakai 1000 gitu ya. Silakan yang lain. Tadi nilai M-nya sudah dimasukkan. Saya Bu izin share screen. Boleh, silakan. Ini Bu. Hasilnya sama Bu seperti yang sebelumnya yang Excel solver. Oke, hasilnya sama, nilainya 117.000 dengan masing-masing ton beras yang dikirimkan dari sumber ke tempat transit dan dari tempat transit ke penggilingan nilainya sama ya dengan yang Iya, kita Bu. kerjakan sebelumnya. Oke, terima kasih Solah. Oke Bu. Yang lain silakan. Monik, Josafat sudah nyoba? Sama Pakai Bu yang hasilnya Bu. sama Ibu. ya? Kenapa Put? Sama Bu hasilnya kayak Pak Ahmad dan Sola. Yang pakai QM ini sama? Ya, sama. Yang tadi udah berhasil yang pertama Put? Belum Bu, saya lagi coba pakai Google Excel. Pakai Google Excel. Iya, Oke. soalnya tadi kayaknya WPS-nya yang nggak bisa bener. Coba lihat punya Putri yang untuk yang ini. Ini udah ya? Oke, 17.000. Siap. Lebih gampang yang ini berarti ya? Iya Bu. Oke, terima kasih Putri. Ya, sama-sama Bu. Haba, Monik, Josafat untuk solusi komputer yang kedua. Gimana? Monik belum Ibu, bentar Ibu. Oke. Josafat. Ya Bu, izin ya bentar. Oke. Sudah terlihat Bu. Oke, sudah. Jumlahnya sama ya? 117.000. Oke. Makasih, Oke. Jo. Yuk. Yang belum, tadi udah semua ya. Monik sudah. Dan tadi kita sudah mengerjakan menggunakan Excel Solver, terus pakai Excel QM. Dan yang terakhir, silahkan kerjakan menggunakan POM for Windows. Kurang lebih caranya sama seperti ini ya, yang Excel QM tadi. Jadi ada penambahan nilai dummy di dalamnya gitu. Yo, yang udah selesai mengerjakan menggunakan Excel QM, langsung kerjakan pakai POM for Windows, apakah hasilnya sama atau beda. Biasa yang suka main Excel solver, siapa nih? Ahmad ya, Mat ya? Oh iya Bu. Izin share ya Bu. Oke, Josafat sudah? Oke, silakan. Wah, mantap nih. Udah langsung, tanpa harus disuruh ya. Oh, mau dari awal? Boleh dari awal. Dari awal dong, biar Oke. yang lain mengerti. Jadi milih modulnya dulu ya. Transportasi sama. Sebenarnya sih sama aja sih sama QM. Transportation ya. Itu ya diisi tadi source-nya sama destinasinya. Ya udah kayak gini, tinggal diambil aja data yang dari apa QM tadi itu. Dari QM, coba di copy paste aja biar cepat. Oke.
Langsung tinggal di solve ya. Sini. Oke. Ya, dapatnya 117 sama. 117.000 dengan alokasi pengiriman masing-masing padi dari sumber ke transit dan dari transit ke tujuan juga sama ya? Ya. Oke, thank you Jo. Sama ya, jadi tadi kita sudah menyelesaikan studi kasus dengan model transshipment atau pemindahan angkutan. Yang membedakan dengan metode atau model transportasi itu kan ada tambahan tempat transit ya. Jadi otomatis biaya yang kemarin berapa ya? Yang transportasi itu 140-an ya. Jadi perbedaannya itu. Jadi ada satu tempat yang digunakan untuk melakukan transit gitu. Jadi sebelum dari sumber ke tujuan dia harus berhenti dulu disebabkan satu dan lain hal gitu. Jadi baru dari tempat transit dikirimkan ke tempat tujuan gitu. Banyak ya kasus-kasusnya kayak tadi yang sudah kita bahas, kayak naik kereta tuh tadi misalkan dari Bogor nggak bisa langsung ke Tangerang, harus transit dulu di Manggarai, baru naik lagi, baru ke ambil tujuan yang ke Tangerang. Naik pesawat pun kayak gitu. Nah, termasuk angkutan pengiriman barang ya, mungkin kendalanya bisa di jalan, misalkan ada jalan yang nggak bisa dilalui oleh kendaraan-kendaraan tertentu, sehingga barang tersebut harus transit dan dipindahkan menggunakan alat transportasi yang lain dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi ini contoh aja untuk pengiriman padi. Misalkan untuk nanti ketika menemukan studi kasus yang lain, yang harus melakukan pemindahan angkutan dari angkutan satu ke angkutan lainnya, berarti bisa menggunakan model transshipment ini. Nah, tadi kita sudah menyelesaikan permasalahan model transshipment ini menggunakan 3 solusi komputer, Excel Solver, Excel QM, dan Form for Windows. Dan hasilnya juga sama, biaya pengirimannya 117.000 dengan alokasi pengiriman ton beras dari sumber ke transit dan dari transit ke tujuan pun hasilnya sama. Ada pertanyaan sampai sini? Jangan nanya jawaban soal UAS ya. Gimana, sudah dicoba? Ahmad, Solah, Monik, Putri menggunakan Form for Windows? Haba? Sudah, Bu. Hasilnya Bu. sama? Coba Sama, lihat Bu. punya siapa dulu? Solah dulu deh, lihat hasilnya. Ini Bu, untuk optimal cost-nya juga sama. Oke. 117.000. 17.000. Cuma kemudian ini juga sama. Oke, thank you Solah, terima kasih. Ya Bu. Next, Putri, coba. Terlihat, Bu. Udah. Tapi Buram ya. sama kan hasilnya ya? Hasilnya sama. Oke, siap. Terima kasih Putri. Ya, Bu. Ada yang mau tanya lagi? Kalau Ahmad tadi udah ya, udah dikerjakan ya, Mat ya, pakai POM. Oh, udah Bu. Oke, sama hasilnya, Mat? Alhamdulillah sama Bu. Sama. Monik gimana, Monik? Monik pakai HP ya? Monik pakai HP, Ibu. Jadi susah ya kalau pakai POM ya? Iya, Ibu. Maaf. Oke, baik. Iya. Oke, kalau tidak ditanyakan lagi, Ibu akhiri perkuliahan manajemen sains pertemuan terakhir, pertemuan 15 kali ini. Nanti di pertemuan 16 akan ada UAS ya, ujian akhir semester. Minggu depan tidak ada perkuliahan karena minggu depan adalah minggu tenang. Untuk soal UAS, materinya akan diambil dari materi pertemuan 9 ya, pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 15. Amin, mudah-mudahan kita ketemu lagi ya di semester 4 ya.
Semoga sukses UAS-nya, semoga lancar ujiannya. Jangan cuma berharap nilai IPK-nya tinggi, tapi nilai IPK yang tinggi harus seimbang dengan skill yang kalian miliki gitu ya. Misalkan IPK-nya besar tapi skill-nya tidak seimbang, itu juga sama aja bohong gitu ya. IPK yang besar harus ditunjang dengan skill yang mumpuni gitu. Karena ketika kalian nanti lulus kuliah nanti yang digunakan, yang dicari oleh perusahaan itu yang orang yang punya skill atau kemampuan di bidangnya masing-masing yang baik gitu ya. Jadi bukan hanya selembar ijazah dengan IPK yang tinggi, tapi bagaimana kalian bisa menyeimbangkan IPK yang tinggi dengan skill yang kalian miliki gitu ya. Semester 4, nggak tahu nih ketemu apa enggak ya. Ibu sejauh ini terakhir tuh ngajar semester 3 sih, belum. Ini semester berapa ya? 4 ya? Semester 3 ya? Kemarin kan saya ketemu ibu di semester 4. Oh, yang sama ini ya, Aldo, Nana, itu ya, Mbak ya? Aldo, Nana, sama Aru ya? Oh, itu ya, semester 4 emang itu ya, Mbak? Iya, itu semester 4. Oh, yang ini Basdat ya? Basis data sama komunikasi data kan ya? Yang mana? Iya, di semester 4 kan Ibu ngajarnya basis data sama komunikasi data, mata kuliahnya kan? Kayaknya iya. Berarti Haba udah nggak ikut lagi, Haba kan udah ngambil mata kuliah itu kan kemarin? Iya, Bu. Oke, ada yang mau tanyakan? Untuk UAS formatnya jelas ya, untuk UAS formatnya 50 soal dalam bentuk pilihan ganda, materinya diambil dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan terakhir, pertemuan 15. Durasinya, kemarin ada yang request lebih ditambah durasinya, kalau yang sebelumnya di UTS itu 2 jam, ada yang request minta ditambah. Cuma kalau menurut Ibu, 3 jam ya Jo? Kalau menurut Ibu di UAS ini akan lebih, misalkan dengan durasi yang 2 jam, kayaknya kalian akan lebih cepat mengerjakannya gitu. Soalnya kalau di UTS kemarin full mengerjakan secara manual kan. Kalau di UAS ini, kalian sudah bisa menggunakan komputerisasi, sudah bisa menggunakan solusi komputer, apalagi pakai Form for Windows tuh lebih cepat gitu. Jadi kayaknya 2 jam cukup ya. No, kata Putri beresin dulu aja tugasnya, Mbak. Bantuin dong, Put. Janjian di mana gitu. Ya, Mbak ya. 3 jam, oke. Ya, sepakat ya, Jo ya. Yang kelas karyawan juga minta ditambah durasi waktunya. Oke, Ibu tambah 1 jam jadi 3 jam. Tapi kayak kalian 4 jam. bisa lebih cepat ngerjainnya karena sudah pakai solusi komputer. Apanya nih Put terpampang jelas Bu di YouTube? Tugas-tugasnya Bu dari awal Oh, kan iya. enak itu mah. Ada yang bertanya lagi sebelum Ibu akhiri perkuliahan hari ini? Tapi ini nggak apa-apa Bu, kalau seandainya jawabannya agak mirip-mirip sama jawaban yang ada di YouTube gitu. Jawaban apa ya? UAS. Saya kan tugas-tugas itu kan lagi usahain untuk selesaiin semuanya dari bawah sampai atas. Oh, ya Cari minimal sendiri dong. nilainya beda, Mbak. Gitu. Tapi enggak, maksudnya jawabannya mirip-mirip gitu. Tapi enggak Ya, nggak mirip, apa-apa. enggak sama. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa kan, saya ininya telat banget saya ngumpulin, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa sih, Ibu tunggu sampai UAS. Oh, saat dimulainya UAS maksudnya gitu. Iya, pokoknya kan abis UAS tuh Ibu mau setor nilai kan ke bagian admin gitu. Jawaban UAS. Jawaban UAS nanti kalau nilainya udah muncul ya Put. Ada yang mau tanyakan lagi? Monik, Solah, Ahmad, Jo? Aman Ibu. Aman, oke. Solah? Aman, Bu. Aman. Ahmad, gimana, Mat? Alhamdulillah Bu, paham Bu. Paham. Josafat? Aman, Bu.
Aman, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, sebelumnya terima kasih sudah mengikuti perkuliahan manajemen sains. Dan sekali lagi Ibu mohon maaf apabila dalam satu semester ini ada kesalahan dalam penyampaian materi atau ada perilaku dan ucapan yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu ya. Selamat. Kapan ketemu? Belum sampai sekarang jadi ketemu ini. Iya ya, belum sempat offline gitu ya. Mudah-mudahan ya kalau ketemu lagi di semester 4 kita bisa ketemu offline gitu. Baik, sebelum kita akhiri perkuliahan hari ini, kita tutup dengan membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai, terima kasih banyak. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak. wabarakatuh. Siang, Ibu. Selamat siang, Bu.